Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas statistika. Nah, ini adalah contoh soal statistika yang kami pilih. Oke, jadi yang pertama kali kita kerjakan adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, nilai yang paling sering muncul di tahun 2020 adalah di bulan Oktober karena bernilai 1.786.000 hektar. Maka, modus di tahun 2020 adalah 1.786.000 hektar. Nah, modus di tahun 2021 juga di bulan Oktober teman-teman, karena nilainya paling banyak, yaitu 1.852.000 hektar. Maka, modus di tahun 2021 adalah 1.852.000 hektar. Selanjutnya median. Median adalah nilai tengah. Nah, berhubung data di gambar ini genap, yaitu berjumlah 12 data, maka nilai tengahnya adalah data ke-6 dan data ke-7. Nah, jika genap artinya kedua data ditambahkan lalu dibagi 2. Data ke-6 pada tahun 2020 adalah 821, ditambah dengan data ke-7 pada tahun 2020 adalah 846. Lalu, kedua data dibagi 2, dan hasilnya 833,5. Jadi, median pada tahun 2020 adalah 833,5. Oke, lanjut tahun 2021. Nah, caranya juga sama teman-teman. Kedua data ditambahkan lalu dibagi 2. Nah, data ke-6 pada tahun 2021 adalah 1055 ditambahkan dengan data ke-7 pada tahun 2021 yaitu 1138 lalu dibagi 2. Dan median dari tahun 2021 adalah 1096,5. Sekarang kita cari mean ya teman-teman. Mean adalah nilai rata-rata. Cara mencari mean adalah seluruh nilai dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah data tersebut. Seluruh nilai yang ditambahkan pada tahun 2020 adalah 1233 teman-teman. Dibagi dengan 12. Jadi mean dari tahun 2020 adalah 936,8. Mean di tahun 2021 adalah 1103,75 teman-teman. Oke, lanjut ke jangkauan. Jangkauan adalah nilai terbesar dikurangkan dengan nilai terkecil teman-teman. Nah, nilai terbesar di tahun 2020 adalah 1786. Dikurangkan dengan nilai terkecil pada tahun 2020, yaitu 403. Jadi 1786 dikurang 403 adalah 1383. Nah, jadi jangkauan pada tahun 2020 adalah 1383. Sedangkan jangkauan dari tahun 2021 adalah 1358. Selanjutnya mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kami di sini menggunakan cara yang simpel teman-teman. Kalian lihat kan teman-teman garis putus-putus yang ada di dalam kolom hijau itu? Nah, garis putus-putus yang pertama itu adalah kuartil pertama karena data ke-1/4. Dan garis putus-putus yang kedua itu adalah kuartil kedua karena data ke-2/4. Nah, dan garis putus-putus yang terakhir itu adalah kuartil ketiga karena itu adalah data ke-3/4. Nah, data ke-1/4 itu adalah 632 ditambah dengan 653 lalu dibagi 2. Jadi kuartil pertamanya adalah 642,5. Cara mencari kuartil 2 dan kuartil ketiga juga sama teman-teman. Jadi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada tahun 2020 adalah kuartil 1 642,5, kuartil 2 833,5, dan kuartil 3 1165,5.
Sekarang kita mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada tahun 2021. Caranya juga sama teman-teman. Ditambah lalu dibagi 2. Jadi pada tahun 2021, kuartil 1-nya 749, kuartil 2 1096,5, kuartil 3 1378,5. Lanjut, kita mencari jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Rumus dari jangkauan kuartil adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kuartil 3 pada tahun 2020 adalah 1165,5 dikurang dengan kuartil 1 pada tahun 2020 yaitu 642. Hasilnya adalah 523. Pada tahun 2021, cara mencari jangkauan kuartil juga sama. Kuartil 3 dikurang kuartil 1. Jadi, hasil dari jangkauan kuartil pada tahun 2021 adalah 629,5. Selanjutnya mencari simpangan kuartil. Rumus dari simpangan kuartil adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi 2. Baiklah, sekarang kita akan mencari simpangan kuartil pada tahun 2020. Sebelumnya kita sudah mencari jangkauan kuartil yang rumusnya kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 523. Nah, jadi kuartil 3 dikurang kuartil 1 adalah 523. Sekarang kita tinggal bagi 2 aja teman-teman, yang hasilnya 261,5. Begitupun dengan simpangan kuartil pada tahun 2021. Kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi 2. Sebelumnya kita telah mencari kuartil 3 dikurang kuartil 1 yaitu 629,5. Maka tinggal kita bagi 2 yaitu 314,75. Oke teman-teman, kita udah selesaiin bagian A. Sekarang kita tinggal cari yang bagian B-nya. Yaitu kita disuruh tentukan perbandingan rata-rata pada tahun 2020 dengan tahun 2021. Tadi kita sudah mencari rata-rata atau mean. Nah sekarang kita cuma disuruh bikin perbandingannya aja teman-teman. Nah jadi perbandingan rata-rata tahun 2020 dan tahun 2021 adalah 936,8 berbanding 1103,75. Lanjut bagian C. Perbandingan median tahun 2020 dengan tahun 2021. Sama seperti bagian B, kita sudah mencari median. Kita hanya perlu membandingkannya saja. Jadi, perbandingan median tahun 2020 dan 2021 adalah 833,5 berbanding 1096,5. Oke, udah bagian terakhir nih atau bagian D. Kita disuruh tentukan perbandingan kuartil bawah dengan kuartil atas tahun 2020 dengan tahun 2021. Sama seperti bagian B dan C, kita telah mencari median, rata-rata, kuartil 1, dan kuartil 3. Jadi kita hanya buat perbandingannya saja. Kuartil bawah disebut juga dengan kuartil 1. Jadi perbandingan kuartil bawah tahun 2020 dan 2021 adalah 642,5 berbanding 749. Selanjutnya menentukan perbandingan kuartil atas atau kuartil 3. Jadi, perbandingan kuartil atas tahun 2020 dan tahun 2021 adalah 1165,5 berbanding 1378,5. Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. See you teman-teman.